Oke, tadi saya coba buka nggak bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, peneliti, Bapak-Bapak dosen sekalian, Ibu dosen, peneliti dan semuanya. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa. Pak Hana dari Bank Jateng, sangat-sangat terima kasih banyak Pak Hana atas insights-nya. Dan juga ini buat Pak Putu Anom, tadi sudah leave ya. Terima kasih banyak Pak Putu Anom. Dan ini kepada teman saya nih, ini emang orang luar biasa nih. Mas Ahmad Angke Dwi Saputro, luar biasa sekali ya, tepuk tangan dong buat seluruh narasumber, luar biasa sekali. Baik, kalau kita lihat tadi semuanya ya, dari kemarin sampai hari ini, dan tadi sudah disimpulkan dengan baik oleh Bu Katrin ya, kalau kita lihat ya, banyak sekali yang masih bisa dilakukan, banyak sekali yang masih bisa dilakukan. Dan tadi saya lihat, kalau kita ngomong dari income statement aja, problem utama kita semua adalah apa? Dan ini saya udah dari tahun 2017, 2016, keliling Indonesia bilang, sampai bermohon-mohon nih kepada para pelaku UKM. Bapak Ibu punya catatan keuangan nggak? Enggak. Itu saya nggak bisa ngomong tuh. Sampai saya waktu itu bilang bahwa ada kok apps-nya, tinggal di-download, bla 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 bla. Tapi waktu itu karena apa? Karena nggak ada masalah seperti sekarang ini. Begitu ada masalah kayak sekarang ini, baru berasa betapa pencatatan keuangan, sesimpel apapun, itu menjadi sangat penting sekali. Dan itu adalah bagian dari profesionalisme yang saya sebutkan kemarin sebetulnya. Menginstitusikan namanya usaha kita. UKM itu sekali lagi adalah ukuran dari perusahaan. Jadi ini perusahaan harus diperlakukan, dipelihara, dikelola layaknya perusahaan. Dan yang punya perusahaan itu adalah apa? Pengusaha. Yang tadi Mas Angga bilang tadi, Mas Ahmad bilang tadi. Yang namanya pengusaha, ya berusaha. Makanya kemarin saya sempat tunjukkan ya, ada beberapa kelompok. Ada yang cuman trader, bukan cuman sih, ada trader itu bukan cuman, pilihan itu. Ada yang produser. Produser tuh ciri-cirinya begini, dia bikin produk, begitu nggak bisa jualan, tolong bantu dong, nih nggak ada yang beli. Nah itu produser. Tapi ada yang pebisnis beneran, kayak Mas Ahmad tadi itu, ya kan? Mikirnya bisnis dan profesional, seperti itu. Pebisnis berarti entrepreneur, berarti apa? Bener-bener take risk. Take risk-nya apa? Bukan take risk yang tidak diperhitungkan, tapi calculated risk. Bayar yang bunganya tinggi dulu, itu calculated risk. Mau ambil yang paling kecil, ntar dulu belakangan, itu calculated namanya. Jadi kalau kita lihat, entrepreneur tuh take risk, tapi calculated risk. Kalau tidak calculated, namanya spekulan. Udah gitu aja. Nah itu tadi pernah. Nah kalau kita fokus sekarang, ini kan pasti ke cash flow. Berarti kita harus tetap jualan. Entah gimana caranya kan, harus jualan terus kan. Nah, untuk supaya jualan gimana? Tadi udah dibahas banyak banget, cari segmen yang baru, bikin produknya dirombak, pricingnya, apapun lah. Semua dilakukan. Pokoknya nggak keluar dari core kompetensi. Karena sekarang kalau kita bikin core kompetensi baru, susah. Risikonya gede banget. Cenderung spekulatif. Seperti itu. Kecuali kalau udah kepaksa mepet banget, ya udah, silakan. Pokoknya survive. Nah, kemudian tadi dari Pak Anom juga kita lihat, setelah kita ada penjualan di atas, ini di tengah apa? Biaya semuanya, itu masih banyak yang bisa di-cut. Terutama yang non-esensial, yang nggak penting itu. Ya kan? Itu baru kita bisa nyelamatin bottom line. Dan kita lihat tadi, ada istilah-istilah aset apa segala macam. Nah, tadi Mas Ahmad juga bilang kan, kalau nggak jual aja nggak apa-apa. Loh, jual. Karena apa? Kalau memang udah kepepet, aset itu nggak produktif. Itu justru menjadi liabilities. Apalagi kalau aset itu dibiayai oleh utang. Yang tadi cepat-cepat harus diselesaikan. Seperti itu. Nah, karena namanya omset, kalau kita dengar kata-kata omset, itu berarti apa? Aset kita itu ada turnover-nya. Kalau aset kita nggak bisa jadi turnover, ya lepas aja kalau udah sekian lama nggak bisa. Nggak usah apa namanya kata Mas Ahmad tadi, nggak usah, wah gengsi apa sih. There is no gengsi-gengsian. Seperti itu. Ini yang kita lihat. Kemudian kita lihat lagi, aset.
orang kalau dinilai kaya itu dari asetnya kan. Nah, tapi ingat sekali lagi, aset itu ada dua komponen loh. Ada liability sama ada equity. Nah, kalau asetnya banyak dibiayain ke utang, ya gimana ya? Yang tadi dibilang lebih dari sepertiga equity-nya kita apa segala macam itu, ya kan? Dan ingat, kalaupun aset kita hilang, mesin apa, rumah, mobil, angkut semua hilang lah, karena harus nutupin utang. Ingat bahwa itu adalah aset yang tercatat secara akunting. Di secara accounting, aset itu adalah apa? Cash, account receivables, inventory, peralatan, perlengkapan, mesin, tanah, gedung, bangunan, karpet, lampu, laptop, itu semua aset. Ya kan? Kalau itu hilang nggak apa-apa. Tapi ingat, dalam accounting ada banyak aset yang jauh lebih berharga dari aset-aset tangible itu. Yaitu aset-aset intangible. Apa contohnya? Network, relasi, kepercayaan, mereknya kita, kemampuan inovasi kita, semangat kita, humanity. Ini aset yang 10.000 kali lebih berharga dari aset-aset yang tercatat di laporan keuangan di akunting itu. Dan dari konteks manajemen strategi, aset tangible itu sekarang sudah tidak bisa dipakai sebagai pembentukan competitive advantage yang berkelanjutan atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan kebanyakan berasal dari aset-aset intangible. Inovasi salah satunya. Ya kan? Jadi kita itu yang nggak usah kita modal nekat aja, punya semangat aja, itu sudah aset intangible. Itu yang kita lihat. Jadi orang bisa bilang, wih, Jack ini kayaknya kaya banget ya, sawahnya kok kaya? Iya, karena sawahnya banyak segala macam. Tapi orang lihat, kenapa kok bajunya compang-camping, nggak bisa beli makanan segala macam? Berarti apa? Saya punya aset tangible, tapi saya tidak punya capability mengutilisasi atau meleverage aset tangible saya tersebut. Jadi sama aja bohong. Akhirnya saya nggak kompeten dalam persaingan. Jadi sekali lagi yang disampaikan tadi para narasumber luar biasa sebetulnya, itu bisa menjadi catatan kita semuanya. Kemudian yang kita juga perlu lihat lagi adalah apa? Nah tadi itu loh, niatnya tuh harus baik dulu. Orang kalau dagang niatnya udah nggak baik, ya nggak baik, udah selesai. Anything, semua yang start dengan nggak baik, will end up nggak baik juga. Itu udah hukum alam deh. Seperti itu. Dan kemarin saya juga sampaikan bahwa ada dua komponen yang kita bisa bentuk sekarang ini, yang bisa benar dalam kontrol para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Yaitu apa? Kewirausahaannya sendiri, yang tadi sudah dengan baik ditunjukkan oleh Mas Ahmad Angga tadi ya. Dan juga apa? Profesionalisme. Salah satu profesional apa? Ya tadi itu pengelolaan keuangan. Saya selalu ngomong dari dulu itu. Dan sekarang baru benar berasa. Aduh. Ya kan? Dan yang menarik adalah apa? Profesional artinya apa? Termasuk tadi yang sudah keluar dari hasil polling tadi. Memisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Ingat loh, kita ini pengusaha, kita ini punya perusahaan. Jadi perlakukan itu sebagai perusahaan. Seperti itu. Pisahkan tuh. Makanya seringkali saya selalu kemana ngomong. Saya tanya, Bu, Ibu dagangnya berapa per hari, Bu? Oh, saya rata-rata 600.000 salesnya. Apa yang terjadi? 600.000 itu diambil oleh dia hari itu juga, itu uangnya dia. Enggak loh. Itu uangnya bisnis. Si ibu ini atau bapak pengusaha ini, dia harus janjian dengan UKM yang dia punya. Berapapun hasil penjualan hari itu, saya maksimum boleh ngambil 10%. Selesai. Jadi kalau dagangnya 500.000, hari itu dia hanya ngambil 50.000. Selesai. Udah. Dia bayar listrik, nyokolain anak dengan 50.000 itu. Lalu kalau ada keperluan mendadak, tetangga sakit perlu bantuan, duitnya nggak cukup, apakah boleh dia ngambil dari uangnya UKM yang sisa 450.000 itu? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, asal ada syaratnya. Satu, tidak mengganggu operasional dari perusahaannya. Kedua, itu harus dicatat. Nah, ini dia benar-benar dicatat sebagai pinjaman. Dalam akunting ada istilah namanya prepay. Pinjam tuh dari perusahaan. Tidak apa-apa. Ketiga, ini yang lebih penting lagi nih.
harus dibalikin. Itu pinjaman tuh. Ini namanya disiplin profesional tadi itu sebetulnya. Jadi nggak bisa terus yang, oh itu duit gua, nggak bisa. Itu uang perusahaan. Itu yang kita lihat. Nah, dan yang menarik lagi apa? Kita harus melakukannya ya based on humanity. Bahkan perusahaan gede pun udah begitu. Teknologi apa semua, ujungnya apa? Technology for humanity. Harus humanity. Mikirnya buat kemaslahatan banyak orang. Seperti itu. Kalau nggak begitu, tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin, garis bawah 3 kali. Tidak mungkin perusahaan kita sustain. Berkelanjutan. Dan akan ada lagi 3, 4, 5 tahun lagi. Nggak akan. Karena reputasi, salah satunya reputasi adalah, reputasi adalah intangible asset. Trust, kepercayaan itu intangible asset. Ya kan? Itu yang jadi penting sekali. Nah, jadi kembali lagi, ini pencatatan dan pengelolaan keuangan, ini dari dulu udah saya sorotin. Saya nggak menduga akan ada COVID ini ya. Dan ada apps-nya itu. Saya udah selalu kemana-mana, saya bilang, tuh ada apps-nya, Bapak Ibu download. Ada tuh dari BI, si Apik, itu ada dari Kemenkop UKM, ada namanya apa tuh, Lamikro, apalah. Itu ada semuanya. Dari Bank BRI pun juga ada kalau nggak salah. Ya kan, macam-macam lah ya. Saya nggak usah sebutin, ada banyak sekali sebetulnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita selama 2 hari ini. Dan bagi yang berpuasa, saya mendoakan semoga lancar puasanya, penuh berkah. Insya Allah kita bisa menjelang Lebaran ini dengan berkah, penuh berkah ya. Atas SB, saya mengaturkan mohon maaf lahir dan batin juga. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ini yang paling super penting buat kita semuanya. Sekali lagi, Bapak Ibu pelaku UKM ini adalah garda terakhir yang menjaga ekonomi Indonesia. Karena kontribusi UMKM ke total GDP gede banget. Jadi, saya selalu menyampaikan, tadi juga Bu Katrin menyampaikan, kalau UKM-nya unggul, Indonesia maju. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, menyerah bukan pilihan. Sekian, terima kasih banyak. Semoga dapat memberi manfaat. Paling sedikit menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, menyerah bukan pilihan. Terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak. Silakan Bena. Kembali kepada MC Ibu Katrin. Oh ya, Bu Katrin. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, dari saya sudah cukup. Sudah ya? Ya, tadi penutupkan dari Pak Jeki. Terima kasih ya Mas Jeki. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Bapak semua. sekalian, sampai jumpa di acara CSB yang datang. Dan semoga kita selalu penuh berkah semuanya. Terima kasih banyak. Salam sukses selalu. Ingat, menyerah bukan pilihan.